Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 555 sampai dengan 556 hasil pelatihan Yoven. Dengan rubah berada di lapisan keempat, jarak mereka semakin lebar, sekarang menjadi sangat terpisah. Yuling dan Kui Lang cukup khawatir. Xie Weiwei mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana mengukurnya setelah berada di bawah pengawasan Zuofen. Alasannya menyatakan bahwa dengan surga mendalam versus tahap radian dan perbedaan 5 lapis di atasnya, kekalahan adalah kesimpulan yang tidak dapat dielakkan. Hahaha, Yuer, kamu pasti mempunyai keinginan mati jadi jangan datang menangis padaku di akhir. Hu Mei'er mengejek. Yuling mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi amarah. Namun sikap keras rubah tidak berpengaruh pada Yuer, membalas dengan seringai dan memegang pisau dingin. Harta karun iblis kelas 8. Semua orang tersentak, bahkan orang-orang tua pun tersentak. Harta iblis tingkat tinggi seperti itu tidak ditemukan bahkan di tangan mereka, namun gadis tak bernama dari sekte luar memilikinya. Dan mengamati gaya pedangnya, lembut dan harmoni sempurna antara yin dan yang, itu jelas merupakan karya seorang Grandmaster. Ini bukan senjata kelas 8 biasa. Bahkan alis pemimpin sekte terangkat dengan ketertarikan yang tidak sehat. Jadi itulah dasar kepercayaan dirinya. Senjata ini akan memudahkan menjembatani kesenjangan budidaya. Meskipun, anak itu sungguh kaya raya untuk menyerahkan kekayaan sebesar itu kepada gadis ini. Aku yakin sekali tidak bisa. Xie Weiwei tersentak, tersenyum dalam hati. Tidak mungkin gadis ini mendapatkan harta iblis seperti itu tanpa Zuofen memberikannya padanya. Untuk menangis sekeras-kerasnya, dari mana anak itu mendapatkan semua adonan ini? Saya harus memberikannya pil kelas 9, namun sekarang dia muncul dengan harta iblis kelas 8. Dia bukan pengemis, tapi kantong uang. Perjalanan untuk mengecek dan melihat seberapa dalam kantongnya, hihihi. Xie Weiwei menghitung. Alis Hu Mei'er berkedut melihat bilahnya. Kamu punya mainan yang lebih besar dan itu sampai ke kepalamu. Tapi itu semua tergantung pada penggunanya yang mengeluarkan kekuatannya. Akulah yang mengajarimu pedang pemakan iblis dan aku telah memandu pelatihanmu sepanjang hidupmu. Saya tahu semua yang dapat kamu lakukan seperti punggung tangan saya. Menurutmu harta iblis kelas 8 bisa mengubahnya? Hahaha, itu kaya. Ah, benarkah? Seringai berubah menyeramkan, aura sedingin esnya terfokus pada pedangnya. Suhu di ring turun begitu cepat, beberapa murid mulai menggigil kedinginan. Rasanya seperti memasuki gua gletser, hampir mati kedinginan. Hu Mei'er mengerutkan kening karena terkejut. Kekuatan apa ini? Sebuah tebasan adalah jawaban Yuer. Dengan keras, cincin itu terbelah dua, dengan bekas luka melepaskan energi abu-abu dan es yang tak ada habisnya saat trotoar terkorosi. Yin yang benar-benar jahat? Xie Weiwei memuji. Bagaimana Zuofen melatihnya untuk meningkatkan yin-nya sedemikian rupa? Bahkan tanpa harta iblis, ukuran celah mereka akan berkurang. Bertentangan dengan kepercayaan umum, budidaya bukanlah segalanya. Kita harus mempertimbangkan meridian, seberapa lebar dan kuatnya meridian tersebut agar Yuan Qi yang paling murni dapat melewatinya. Dan Yuan Qi gadis itu begitu murni sehingga bahkan beberapa tetua pun tidak bisa menandinginya. Hal ini mengejutkan para tetua. Sementara Yuling tertegun. Apa yang dilakukan Zuofen padanya pada bulan-bulan itu? Dia seperti orang yang benar-benar berbeda. Yang mereka tahu hanyalah Zuofen adalah orang aneh, tidak diragukan lagi. Mengubah Yuer menjadi orang aneh juga membuktikannya. Adik perempuan, hati-hati. Liu Su memandangi pedang menakutkan itu dan menegang karena getaran yang dihasilkannya. Hu Mei'er mengangguk, wajahnya mengeras. Dia tidak mampu memandang rendah gadis itu. Dia bukan gadis yang lemah lembut, tapi seekor harimau yang mengancam hidupku. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Hu Mei'er meledak dalam rasa haus darah saat gelombang riak menyerang Yuer. Itu adalah serangan jiwa, Yuer. Yuling panik. Kelemahan budidaya surga mendalam Yuer adalah jiwa.
Dan serangan seperti itu akan membuatnya bingung, bahkan dalam keadaan kritis. Tanggapan UR adalah senyuman dingin. Humei-er, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menantang ahli Radiant Stage tanpa melakukan tindakan balasan terhadap kelemahanku? Riak itu menghantam sesuatu sebelum mencapainya, berubah menjadi cahaya biru yang kini kembali ke Humei-er. Ledakan. Humei-er tertangkap basah, merasa kepalanya akan meledak, seolah pikirannya dimasak dari dalam. Dia meratap selama 15 menit penuh. Namun dari kulitnya yang pucat, jelas jiwanya sedang dalam keadaan menyedihkan. Semua orang terdiam. Bukankah dia baru saja menggunakan serangan jiwa pada UR? Bagaimana dia bisa menjadi pihak penerima? Apa yang baru saja terjadi? Mereka terus mencari satu sama lain. UR tersenyum, menunjukkan manik biru. Itu, senjata spiritual kelas 9, Anchoring Soul Bead. Xie Weiwei menangis. Orang-orang kuno menggemakan reaksinya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sekte surga mistik memiliki manik jiwa penahan, satu-satunya yang ada. Jadi, apa yang dilakukannya di tangan gadis ini? Semua orang tua terperangah. UR tersenyum. Pemurnian item ini memiliki Anchoring Soul Bead sebagai intinya, tapi tidak bisa dibandingkan. Anchoring Soul Bead hanya dapat mempertahankan jiwa seseorang sementara manik ini mengandung api jiwa yang kuat. Pada serangan jiwa musuh, ia akan menyerang, membalas serangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Oh, itu hanya penipuan Anchoring Soul Bead. Orang-orang tua itu menganggukkan kepala mereka seperti orang-orang bijak ketika keserakahan mereka terhadap perhiasannya menggelegak di dalam diri mereka. Ada beberapa hal bagus di sana. Apa yang dilakukannya di tangan murid luar yang bodoh? Sayang sekali. Jika itu milikku. Semua mata berbinar. Sialan kamu, kekuatan itu bukan milikmu. Lawan aku secara nyata jika kamu berani. Humei-er menggertakkan giginya. UR menangkis, tapi itu adalah bagian dari kekuatanku. Penggerutu akan selalu memilih kesalahan. Dalam sekte iblis, tujuan menghalalkan segala cara. Kemenangan adalah segalanya dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Selain itu, kamu adalah Radiant Stage lapisan keempat di sini dan ingin aku membuang harta iblisku? Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu? Mata Humei-er memerah. Terkutuklah kamu, pelacur. Sejak kapan kamu menjadi begitu banyak bicara? Suaranya tenggelam ketika UR mengingat beberapa kata. Saat melawan seseorang, gunakan trik kotor apapun yang ada di buku. Membuat mereka takut dengan kata-kata hanyalah salah satu cara untuk menang. Kamu perlu mengubah sikap dinginmu itu. Itu adalah mutiara kebijaksanaan Zuofen. Dan dari reaksi Humei-er, hal itu hanya membenarkan argumennya. UR tersenyum, mengejek. Oh, kakak perempuan Mei-er, kamu baik dan jahat padaku. Dengan jiwamu yang kesakitan, akan sulit menghindari tebasan ini. Itu akan membersihkan dendam kita. UR mengangkat pedangnya saat ingin memusatkan perhatian padanya. Mata Humei-er bersinar. Angin kencang membanjiri udara. Bilah UR menusuk ke langit, mengumpulkan semua yin di sekitarnya menjadi satu pukulan. Kesuraman terjadi dan langit menjadi gelap seiring dengan turunnya suhu. Ruangan itu sendiri bergetar karena dinginnya. Para tetua bergidik di dalam. Kemurnian Yuan Qi gadis ini gila. Hanya seorang kultivator surga mendalam puncak yang memiliki kekuatan tahap radian lapisan keempat. Bahkan Humei-er tidak bisa mengalahkannya, meskipun dia terluka. Sayangnya langkah besar seperti itu memiliki kelemahan yang mencolok. Orang-orang tua menghela nafas. Hasilnya jelas. Xie Weiwei memicingkan matanya, merasakan ada yang tidak beres. Sayang sekali jika semua barang itu terbuang percuma. Mata Humei-er berkilat, menunggunya selesai bekerja hingga puncaknya. Hanya bertindak saat bilahnya akan jatuh. Hahaha, biarkan kakak perempuan mengajarimu satu kebenaran sederhana. Akurasi lebih penting daripada kekuatan.
Tidak masalah betapa tangguhnya kamu jika kamu tidak dapat memukul apapun. Hu Mei'er mengejek, berubah menjadi lusinan gambar, mendatangi Yu'er dari mana-mana. Seni gerakan berperingkat rendah, Fox Phantom Trail. Alis Yu'er bergetar, mencari-cari targetnya namun tidak menemukannya. Yuling khawatir, Yu'er, berhenti dan bertahan. Hai, ini agak terlambat. Hu Mei'er terkikik, penuh dengan dirinya sendiri. Dia muncul di wajah Yu'er dan memukul pinggangnya dengan cakar merah. Yu'er hanya menatapnya, terlambat untuk membela diri. Hati Yuling berdebar-debar, sementara orang-orang tua menghela nafas melihat hasilnya. Gadis itu memiliki segalanya, kelebihan dan perlengkapan, tapi ada satu hal yang kurang darinya adalah pengalaman. Cakar tajam Hu Mei'er datang bersamaan dengan senyumannya. Satu pelajaran terakhir, dalam pertarungan hidup dan mati, semua orang memperhatikan serangan dan pertahanan. Dengan kamu memfokuskan seluruh Yuan Qi Mu untuk menyerangku, itu membuatmu terbuka lebar untuk seranganku. Saatnya kamu mendapatkan makanan penutupmu saja. Kamu akan mati karena menantangku. Cakar Hu Mei'er beringsut mendekati Yu'er di bawah desahan penonton. Yu'er menjadi tenang dan tersenyum samar. Retakan! Cakar Hu Mei'er yang menyimpang menghantam sesuatu yang keras dan sangat kokoh. Hu Mei'er berteriak, tapi tidak punya waktu untuk panik saat Yu'er bersinar keemasan dan membutakan penonton. Mengaum! Seekor naga emas menyembur keluar dan mengibaskan ekornya, menangkap cakar Hu Mei'er. Saat cahayanya surut, penonton menatap dengan kaget, mata mereka melotot. Apa itu? Salah satu murid menunjuk ke arah Yu'er. Hanya beberapa orang tua, yang menelan ludahnya saat melihat cahaya keemasan yang cemerlang. Ya ampun, itu adalah harta iblis pertahanan kelas 8. Memang benar. Yu'er datang membawa baju besi emas dengan naga emas yang bergoyang-goyang di atasnya, menghentikan tangan mungil Hu Mei'er yang merusak karya seni ini. Wajah Xie Weiwei berkedut. Dia fokus menyerang dengan sengaja, karena dia memiliki manik untuk pertahanan jiwa dan pelindung untuk tubuhnya juga. Demi Tuhan, dia hanyalah murid luar. Ini keterlaluan. Zuo Fen. Dengan daftar itemnya yang tak ada habisnya, lebih baik aku memukulnya saja dan dia akan menjatuhkan sesuatu. Xie Weiwei telah mengambil keputusan. Sisi tetua Si menunjukkan wajah yang panjang. Oh, ayolah, banyak kantong uang. Harta karun iblis kelas 8 untuk serangan yang bisa kita ambil, tapi dua harta yang lebih defensif, dan bahkan lebih unggul dalam hal itu hanya kecurangan belaka. Kamu bisa menantang elit dengan pengaturan itu. Tetua Si dan teman-temannya menghela nafas. Apa-apaan? Hu Mei'er panik, tidak mampu melepaskan tangan mungilnya. Yu'er mencemooh, Sister Mei'er, kamu menyukainya. Setiap serangan pada harta iblis kelas 8 Dragon Locking Armor akan menahan penyerang di tempatnya. Mari kita lihat kamu lari sekarang. Kamu melakukannya dengan sengaja untuk menarik perhatianku. Mata Hu Mei'er bergetar melihat mata tajam Yu'er. Yu'er menyeringai. Oh, saudari, bagaimana kamu bisa melupakan kebenaran sederhana bahwa jika kamu menyerah dalam sebuah tantangan, kamu akan aman. Itu akan memberi tuanmu alasan untuk menyelamatkanmu. Satu-satunya cara untuk membunuhmu adalah dengan serangan pasti. Tapi itu hampir tidak mungkin dilakukan pada levelku, yang menjadikan tipu daya sebagai satu-satunya pilihan. Hu Mei'er tidak percaya, sejak kapan kamu menjadi orang yang kejam? Baru saja. Yu'er menyeringai dan membiarkan pedangnya jatuh pada Hu Mei'er yang tak berdaya. Seni bela diri tingkat tinggi, pedang angin hitam. Tidak. Dengan pedang menakutkan terpantul di matanya, Hu Mei'er meneriakkan penolakannya. Tapi bilahnya tidak hanya memotong suaranya tapi juga nyawanya. Ledakan! Cincin itu berguncang saat retakan menyebar ke seluruh bagiannya, dan Hu Mei'er tergeletak menjadi dua. Yang tersisa hanyalah ketakutan mendalam yang terukir di mata menawan itu. Gui Hu bergidik dan menghela nafas. Liu Su menyaksikan pertunjukan itu dengan pucat dan kewalahan.
Humeier meninggal, tapi kekuatan pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ambil. Dia merasa diliputi kesedihan atas kematiannya. Kui Lang dan Yuling terpesona oleh hasil yang luar biasa ini, terkejut dengan kemajuan Yuer. Rubah berhasil dihabisi dalam satu serangan. Tetua Si dan para tetua sedang merenung. Mereka berencana menggunakan para elit sebagai cara untuk menyaring sekte tersebut hanya untuk menemukan bahwa salah satu pilihan mereka sudah mati. Dan kegagalan seorang murid berarti kegagalan sang guru. Melihat tatapan Humeier yang terbuka lebar, Xie Weiwei tertawa, tantangan telah berakhir, dengan murid dalam yang hebat dikalahkan oleh satu serangan dari murid luar. Dia tidak layak menjadi elit. Itu hanya membuktikan bahwa kelompok murid dalam ini di bawah standar. Pemimpin sekte tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mengejek yang lain. Tetua Si membungkuk, pemimpin sekte, kematian Humei datang karena keterampilannya yang buruk. Itu tidak mewakili sisanya. Murid-murid lainnya masih layak menjadi elit. Memalukan, apakah kamu ingin pergi ke pertemuan naga ganda dengan para elit yang memalukan? Ambil saja murid terbaik dan hanya itu? Xie Weiwei mendengus. Dengan ketidakmampuan murid-murid batin yang lebih dari terlihat, hasil kompetisi batin ini sekarang tidak berlaku lagi. Kami akan mengadakan satu lagi dalam 3 bulan. Pemimpin sekte. Cukup, yang saya inginkan adalah elit, bukan maskot kertas. Xie Weiwei memotong Tetua Si, keputusannya sudah final. Tetua Si tidak punya pilihan selain mengangguk. Hasil hari ini membuktikan bahwa pemimpin sekte sedang bergerak, menggunakan persaingan para murid sebagai cara untuk menyerang keserakahan orang tua itu. Humeier hanyalah korban baginya, tidak penting sama sekali. Sekarang yang dipedulikan lelaki tua ini hanyalah apa yang akan dimasak oleh pemimpin sekte untuk kompetisi 3 bulan dari sekarang. Jadi Tetua Si berteriak pada Yuer, murid luar Yuer, karena kamu telah mengalahkan Humeier, kamu sekarang berada di sekte dalam. Siapa yang akan menjadi tuanmu? Bicaralah, penatua atau tetua mana yang akan membawanya?